permasalahan ini adalah satu yang dikorbankan adalah anak-anak. Mbak Septi selalu memikirkan itu, gitu loh. Makanya sampai sejauh mana juga Mas Putra Siregar bisa mempertahankan satu keluarganya, kedua untuk masa depan anak-anaknya. Jika bawain dulu ya. Ada. Silakan. Jadi gini, tadi kami sudah berkoordinasi dengan majelis hakim untuk sidang berikutnya tetap dengan adanya mediasi. Tapi apabila tidak dihadiri oleh tergugat, maka agenda tersebut berubah nanti langsung menjadi agenda pembuktian. Masuk ke materi pokok untuk pembuktian perceraian. Berarti akan ada berapa lagi proses persidangan hingga akhirnya putus? Ya setelah pembuktian pasti ada pemeriksaan saksi nanti. Gitu. Siapa yang pernah melihat permasalahan antara Mbak Septi dengan Mas Putra Siregar? Oke, tadi kan buktinya Mas? Sudah Kita sudah siapkan bukti-bukti, saksi-saksi. Bukti semua saksi kita sudah siapkan. Saksi mungkin dari pihak Mbak Septi siapa dari keluarga? Oh nanti itu teman-teman menjadi bisa tahu. Ya nanti teman-teman juga bisa tahu. Pokoknya pada intinya untuk permasalahan ini bukti-bukti kita sudah cukup, gitu. Bukti-bukti kita sudah cukup. Seharusnya ini menjadi perhatian Mas Putra Siregar, gitu. Karena ini akan menjadi konsekuensinya beliau. Ya makanya kita harapkan Mas Putra Siregar untuk minggu depan harus hadir. Bang, sorry menegaskan aja Bang, artinya hari ini mediasi ditunda atau mediasi lanjut ke mediasi keduanya batal Bang. Lanjut ke mediasi ketiga. Lanjut ke mediasi ketiga ya. Mediasi ketiga. Tanggal berapa Pak? Tanggal 24. Mbak Septi akan hadir? Nanti kita lihat Mbak Septi akan hadir atau enggak. Cuman kalau kita bicara masalah etiket baik, Mbak Septi selama ini selalu hadir, selalu ingin memperjuangkan hubungannya dengan Mas Putra Siregar. Ya tinggal kita lihat dari tergugatnya seperti apa, nanti kamu bisa nilai kan. Bang, memperjuangkan juga termasuk buka pintu peluang rujuk Bang, tadi seperti yang dibilang. Oh pasti. Masih. Sampai saat ini Mbak Septi Siregar masih membuka untuk peluang rujuk. Maka dari itu kita sebagai kuasa hukum masih dipercayakan untuk hadir. Karena tadinya hari ini juga sebetulnya saudari Septi mau hadir, tapi karena badannya tidak terlalu enak, ya jadi kita sebagai penasihat hukum yang diutus oleh beliau. Bang, alasannya apa Bang masih buka peluang rujuk Bang? Sementara kemarin Mbak Septi maksudnya udah bulat gitu bilang yakin gitu buat cerai. Sebenarnya kayak gini, alasan Mbak Septi mungkin yang selalu diberitakan di media adalah wah Mbak Septi ini pelin-pelan, dia yang menggugat tapi dia juga yang merujuk. Sebenarnya bukan itu. Pada intinya Mbak Septi hanya ingin memperjuangkan haknya. Mbak Septi hanya ingin sampai sejauh mana Mas Putra Siregar ini bisa mempertahankan. Kan dia sudah berstatement. Ya, melalui instastory-nya Mas Putra Siregar sudah berstatement apapun caranya, bagaimanapun caranya dia akan mempertahankan keutuhan keluarganya. Nah, itu yang harus dibuktikan. Makanya Mbak Septi sampai hari ini tetap berkomitmen dan memberikan kesempatan. Dia mau tahu sampai sejauh mana Mas Putra Siregar bisa mengupayakan bahwa permasalahan ini akan cepat selesai. Itu pertama. Yang kedua, permasalahan ini adalah satu yang dikorbankan adalah anak-anak. Mbak Septi selalu memikirkan itu, gitu loh. Makanya sampai sejauh mana juga Mas Putra Siregar bisa mempertahankan satu keluarganya, kedua untuk masa depan anak-anaknya, gitu loh. Jadi pemberitaan di media ya bahwa Mbak Septi pelin-pelan atau bagaimanapun itu beritanya itu semua tidak benar, gitu. Itu semua tidak benar. Kita mengupayakan hari ini adalah untuk masa depan anak-anaknya Mbak Septi. Oke, Bang, ingin mempertahankan rumah tangga nih bahasa kasarnya atau memberikan kesempatan bagi PS, gitu kan? Tapi tidak ada komunikasi dari PS kepada Septi. Nah, bagaimana upaya dari Septi sendiri untuk membuka komunikasi atau bertanya kepada PS terkait hak anak-anak? Jadi begini ya, untuk saudari Septi dalam melakukan pembenahan di dalam rumah tangganya, dari hasil mediasi dia hadir untuk memperbaiki saja, itu sudah hal yang cukup besar untuk ingin memperbaiki rumah tangga. Kenapa? Karena ingat, kembali lagi kita ini sebagai penggugat, berarti di sini adalah beberapa kesalahan yang dilakukan oleh saudara Putra Siregar yang menyakiti hati Septi, ya kan, sehingga terjadilah seperti ini. Apabila
sampai saat ini kuasa hukum maupun saudara Putra Siregar belum ada yang mengkomunikasikan hal tersebut dengan kami gitu. Apabila dia punya etikat baik, dia memiliki etikat baik, harusnya dari pihak kuasa hukum ataupun pihak Putra Siregar sendiri ada upaya menghubungi kami sebagai kuasa hukum ataupun kepada pihak Septi seperti itu. Berarti Bang, menegaskan mengenai nafkah bagaimana Bang? Oh, sampai saat ini nafkah Ya kita Ya, kita akan perjuangkan masalah itu karena memang itu kan menjadi salah satu faktor utama, ya kan? Salah satu faktor utama dampak dari permasalahan ini, gitu. Dan ini juga kita ini hanya menjalankan sebagaimana hukum acara yang ada, gitu loh. Tahapan ini semua harus kita jalankan mau nggak mau, gitu. Cuman kan bagaimana nih Mas Putra Siregar menepati apa yang menjadi statementnya dia berdasarkan instastory-nya dia, ya kan? Dia mau mempertahankan keluarganya, mau memikirkan masa depan anaknya, tapi bagaimana caranya? Sampai hari ini pun tidak ada komunikasi, ya kan? Oke Bang, kemarin bisa Mas Septi dibilang bilang kalau kan udah nggak dinafkahin lagi sama sekali sampai sekarang Bang. Oh, berdasarkan Mbak Septi kan berstatement minggu lalu kan bahwa semua masalah keuangan sudah di stop oleh Putra Siregar. Terus kemudian bagaimana nasib anak-anaknya kalau semua itu akses di stop, ya kan? Dia makanya hari ini sampai dengan hari ini Mbak Septi berjuang sendiri, gitu loh, untuk menafkahi anak-anaknya, membiayai semua keperluan rumah tangganya, gitu loh. seperti statement juga dengan kemarin Mbak Septi kan bicara sama teman-teman bahwa apabila Mas Putra Siregar mau ketemu anak-anak ataupun anak-anaknya mau ketemu dengan Mas Putra Siregar, Mbak Septi akan mengantarkan anak-anaknya kepada saudara Putra Siregar, ya kan? Jadi menurut saya semua bentuk komunikasi dari Septi terbuka, gitu. Dari masalah anak dia mau main sama bapaknya silahkan, itu semua terbuka. Bang, saya garis bawahi Bang. Tadi bilang Septi bahwa PS memiliki kesalahan-kesalahan. Apakah satu termasuk kesalahan berulang? Dua, adakah indikasi dugaan perselingkuhan? Ya ini kesalahan yang selalu berulang sebenarnya. Makanya Mbak Septi kan pernah berstatement bahwa ini sudah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu sebenarnya, ya kan? Dan ini tidak pernah diselesaikan oleh Putra Siregar, gitu loh. Tapi untuk masalah perselingkuhan, balik lagi kita selalu tekankan ini adalah ranah privasi keluarganya mereka yang tidak bisa kita ungkapkan di dalam media, gitu loh. Karena itu sudah menjadi bagian pokok materi perkara perceraian ini. Tapi itu akan menjadi agenda di sidang pembuktian, Bang. Segala macam bukti yang sudah kita pegang kita akan buka di hadapan majelis. Ada buktinya Bang? Apa? Ada bukti tentang penipuan? Oh bukan. Masalah bukti itulah menjadi ibaratnya senjata kita. Bang, kemarin katanya Pak Septi akan mengantarkan anak-anak ke rumahnya PS, itu sudah terjadi atau belum ya Bang? Anak-anak bertemu dengan bapaknya? Untuk hal itu kita belum tahu. Kita belum tahu. Kita tidak ada komunikasi sampai ke situ. Tapi sampai hari ini Septi masih kesulitan untuk menemui PS dan juga Septi kesulitan untuk Sebenarnya begini, tidak ada kesulitan untuk Mbak Septi menemui PS. Tapi Mbak Septi menunggu. Sifatnya Mbak Septi menunggu. Sampai sejauh mana sih usahanya Putra Siregar? Apakah hanya berkomunikasi by WA? Apakah ada etikat baik untuk bertemu? Tapi sampai hari ini yang sepengetahuan kita, Mas Putra Siregar belum pernah ada keinginan untuk bertemu Mbak Septi. Baik Mbak Septi sendiri ataupun kita sebagai kuasa hukumnya, gitu. Bang, kan dibilang Mbak Septi kan mencari nafkah, berjuang mencari nafkah sendiri. Ya. Mungkin kalau boleh tahu penghasilannya gimana? Ada kesulitan juga berarti Bang? Dari mana penghasilannya? Untuk pendapatannya dari mana, saya nggak sampai ke situ ya Mas. Oke. Saya nggak tahu. Tapi ada kesulitan nggak mungkin dari beliau? Memiliki kesulitan Iya, saya rasa setiap seorang istri yang kemudian tidak dinafkahi lagi oleh suaminya pasti ada kesulitan, gitu loh. Dia membesarkan 3 orang anak yang harus sekolah, yang harus makan setiap hari, ya kan? Gitu. Sudah berapa bulan Bang? Sejak kita mengajukan gugatan ini,
Bang, untuk untuk Septi sendiri dia yang meninggalkan rumah atau Bang Putra yang meninggalkan rumah untuk Oh, Mbak Septi yang meninggalkan rumah. Karena itu kan menjadi apa namanya? Kalau misalkan Mbak Septi tetap bertahan di rumah, kita yang kita takutin adalah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Makanya alangkah baiknya Mbak Septi memutuskan untuk keluar dari rumah. Jadi kita memberikan advice terbaik lah. Dari awal ini kita sebagai kuasa hukum itu pada saat dia cerita mengenai bagaimana kalau kita mediasi, saya ada permasalahan hukum seperti ini. Awal mula kita hanya menjalankan amanah, jadi kita nggak tiba-tiba langsung kita menggugat perceraian, tidak. Kita pertama-tama kita memberikan apa bisa kita bicarakan di luar, kita lakukan mediasi di luar daripada persidangan. Tapi ternyata sepertinya susah gitu untuk seperti itu. Akhirnya dilakukan kembali nih pengulangan tadi yang teman-teman tanyakan. Akhirnya pada saat tanggal bulan Oktober dia sudah menyerah dan dia mau menggugat Putra Siregar ke perceraian. Isi gugatannya sendiri gimana sih, Bang? Lagi nggak enak badan, lagi sakit apa mungkin? Oh, saya kurang tahu. Ya. Yang Mbak Septi kasih tahu ke kita hanya dia lagi kurang fit aja. Bang, selain cerai, isi gugatannya selain itu apa aja, Bang? Mungkin dari harta gono gini, Kalau harta gono gini dan anak itu nanti terpisah. Di agenda selanjutnya setelah perceraian. Kita fokus di perceraian. Kita fokus aja di perceraian dulu. Bang, tapi nggak ada kekerasan Bang dalam rumah tangga ya? Itu nanti kita sampaikan. Karena Dalam ini persidangan. sifatnya private and confidential, jadi kita belum bisa buka gitu kan, karena nanti ada beberapa poin tuh. Jadi nggak hanya 1-2, ada beberapa poin yang mengakibatkan adanya gugatan perceraian ini. Jadi kalau sampai pornografi selingkuhan bisa disebutkan seperti itu nggak? kita belum bisa sebutin karena ini salah satu materi di persidangan. Kalau Mbak Septi udah pernah ngomong dua orang ketiga, yang pertama banget itu. Ya kita nggak pernah bicara sih, cuman kalau kita bicara bahwa ini nanti sifatnya private and confidential, jadi kita belum bisa ngomong. Oke. Cukup teman-teman. Cukup ya. Makasih.